Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kendedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, ku seret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata Agung, apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Pinaka! Pinaka Swasti Ratu! Beginikah perjalanan hidupku? Apakah aku harus menerima garis nasib yang penuh noda dan dosa? Dewata aku, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini menampilkan episode pertama dengan judul Tumenggung Murti Wandawa. Dalam seri yang ke-21 ini, dengan para pemain, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Ivona Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Andi Rishadi sebagai Biku Dewa Hastu, dan pembawa cerita Asti Suhastra. Setelah tenaganya terperas habis-habisan melawan orang misterius di dalam goa, Kameswara berjalan tertatih-tatih ke tempat di mana Pinaka Swasti Ratu sedang bersemadi. Sementara itu, gadis pemimpin perguruan Widara Kandangan itu ternyata mampu mengikuti jejak Kameswara.
luar biasa. Di hadapan patung ibunya, Pinaka dapat berkonsentrasi. Dan kini ia tengah melakukan gerakan olah kanuragan di luar kemampuan dan kemauannya sendiri. Ia seperti mendapatkan tambahan kekuatan. Gadis itu terus bergerak dan bergerak, cepat dan tangkas. Sedangkan Kameswara memperhatikan sambil mempelajarinya dengan seksama. Sampai pada akhirnya, gerakan gadis itu semakin mengendor, lambat dan semakin lambat. Dan kemudian dia terhuyung-huyung. Ada apa sih, Hugh? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Pinaka mulai menyelesaikan gerakannya. Oh, ia mau terjatuh. Hup. Apa yang terjadi dengan diriku? Mengapa kau memelukku? Kurang ajar. Tunggu. Aku tidak bermaksud kurang ajar. Kau hampir saja terjatuh. Dan aku segera menangkapmu, menolongmu. Apa yang telah terjadi padaku? Seperti yang aku alami. Kau berhasil memisahkan jiwa dari ragamu. Ketika kau kembali pada keadaan semula, keseimbangan tubuh dan pikiranmu tidak selaras. Maka kau hampir terjatuh. Maaf, aku telah berprasangka buruk kepadamu, Kameswara. Bisakah kau ceritakan apa yang telah aku lakukan? Dan apakah itu seperti yang diharapkan oleh Paman Biku Dewa Hastu? Kameswara segera menceritakan dengan jelas apa yang telah dilihatnya atas apa yang telah dilakukan oleh Pinaka Swastiratu. Gadis itu merasa terharu sekali, dan kemudian dengan tergesa-gesa, dia beranjak mendekati patung ibunya. Dipeluknya patung itu erat-erat, dan diciuminya berulang-ulang. Ledakan tangis pun tak dapat dihindarkan. Air matanya membasahi tubuh patung ibunya itu. Sementara waktu berlalu dengan cepat, hari demi hari telah mereka lalui di dalam goa. Kameswara dan Pinaka Swastiratu melewati hari-hari itu dengan rasa lapar dan haus. Keprihatinan atau laku yang tengah mereka jalani itu ternyata berpengaruh untuk menahan rasa lapar. Tubuhmu menjadi kurus, Kameswara? Iya, dan kau juga, Pinaka. Tubuhmu sangat susut. Tetapi aku melihat tatapan matamu semakin bersinar.
menyala dan penuh semangat. Kau pun begitu. Bagaimana kalau kita melatihnya dengan berpasangan? Maksudmu kita berlatih tarung? Baik, itu memang sangat baik kita lakukan. Kameswara tersenyum melihat tiba-tiba telah muncul perwujudan Pinaka Swasti Ratu yang lain, sehingga gadis itu telah menjadi 3 sosok. Kameswara pun tidak mau kalah, dia melakukan hal yang serupa. 2 sosok tubuh Kameswara melangkah ke samping tubuh asli Pinaka Swasti Ratu. Semua sosok tubuh itu tersenyum, entah apa maknanya. Dan tiba-tiba mereka melompat, maka kaburlah. Masing-masing tidak mengetahui mana wujud mereka yang asli. Hat, 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 hiya, hat, hiya. Bagaimana Pinaka? Apakah kau bisa memilih yang mana aku sebenarnya? Terus terang aku bingung. Aku tidak bisa memilihmu mana dirimu yang sebenarnya. Tapi bagaimana dengan kau? Apakah bisa menentukan mana aku yang sebenarnya? Sama, aku juga sulit menentukannya. Hai. Nah, inilah diriku yang sebenarnya. 2 sosok tubuhku yang lain telah lenyap. Inilah aku, Kameswara. 2 sosok tubuhku yang lain telah raib. Oh, tidak sia-sia kita berhari-hari tinggal di dalam gua ini. Kita telah dapat memenuhi keinginan Paman Biku Dewa Hastu. Tapi, mengapa beliau belum juga datang? Seandainya ia datang, aku ingin menunjukkan keberhasilan kita ini, Pinaka. Kameswara, apakah kita harus menunggu beliau? Padahal kita sudah sangat membutuhkan makanan. Bagaimana kalau kita berusaha keluar dari gua ini, Kameswara? Iya, kita memang harus berusaha. Mari kita bersama-sama menggempur tumpukan batu-batu yang menutupi pintu gua ini. Kameswara segera melangkah mendekati mulut goa itu. Sedangkan Pinaka Swasti Ratu mendekati patung ibunya. Patung itu diusap-usapnya dan dibersihkannya debu-debu yang melekat pada patung itu. Ibu, aku dapat membayangkan betapa menderitanya ibu ketika aku berada dalam kandungan ibu sampai ibu melahirkan diriku. Bu, aku bersumpah di hadapan patung ibu. Aku akan melanjutkan kasih sayang yang ibu berikan kepada ayah. Dan aku berjanji untuk mencari orang yang menjadi penyebab penderitaan ibu dan penderitaan kita semua. Aku akan membalas sakit hatimu, Bu. Restuilah aku, Ibu. Perlahan-lahan sambil melangkah mundur, gadis itu meninggalkan patung ibunya. Pandangannya tidak lepas dari patung. Kemudian dia segera berbalik dan berlari mendekati Kameswara yang sedang mengamati tumpukan batu-batu yang menutupi pintu goa. Beberapa saat kemudian, mereka segera mengambil ancang-ancang. Semangat musik Indonesia, bintang Tenggara. Mudah-mudahan usaha kita berhasil. Mari kita pusatkan serangan kita pada satu sasaran.
Kau sudah siap, Pinaka? Aku siap. Kemudian secara bersama-sama mereka melakukan sikap mengeterapkan ilmu yang telah mereka pelajari masing-masing. Kedua anak manusia itu merenggangkan kakinya, kemudian kaki kirinya diputar ke samping. Selanjutnya mereka berdiri dengan kaki terentang, kedua tangan tergenggam di atas pinggang. Dan selanjutnya, tangan kanan mereka perlahan-lahan mendekati tangan kiri, kemudian bersentuhan saling mengkait, dan kemudian serentak. Iya, akhirnya kita berhasil. Mari kita tinggalkan gua ini. Kedua anak muda itu segera keluar sambil melompati batu-batu yang berserakan. Dan setibanya mereka di luar, mereka menjadi terkejut. Siapakah orang yang berparas menakutkan itu, Kameswara? Orang itulah yang bernama Jalatapa. Pertapa misterius yang mengganggu kita. Jadi dugaanmu meleset, kan? Bukankah kau menduga orang itu Paman Biku Dewa Hastu? Iya, tapi ternyata bukan. Wajah itu memang bukan wajah Paman Biku Dewa Hastu. Kau perhatikan saja sendiri. Hebat. Bukan main. Kau benar-benar hebat, anak muda. Kalian berdua mampu menghancurkan tumpukan batu-batu sebesar kerbau yang aku gunakan untuk menutup goa. Rupanya kaulah yang telah melakukannya. Pantes. Oh iya, aku yang melakukannya. Sengaja kalian aku rangkap di dalam goa, tahu? Karena kalian telah berbuat lancang. Berani masuk ke dalam goa itu, mengusik ketenangan tapa berataku. Mengganggu gegayuhan beristrikan bidadari. Jangan lancang, Kondo ya. Itu gegayuhan luhur, tahu? Maaf, Kisanak. Sebenarnya apakah yang Kisanak kehendaki dari kami? Kematian kalian berdua. Kisanak, sebaiknya kita akhiri teka-teki yang Kisanak lakukan. Saya sangat berterima kasih atas petunjuk-petunjuk yang telah Kisanak berikan. Petunjuk apa? Aku tidak merasa memberikan petunjuk apapun padamu. Atas petunjuk Kisanak, kami telah berhasil menguasai ilmu Kakang Barap Adi Bungsu. Oh iya? Wah, hebat. Coba kau tunjukkan padaku. Aku ingin melihat apakah kau pantas menguasai ilmu itu. Ayo, ayo. Baiklah, kalau memang Kisanak menghendakinya, semoga Kisanak tidak merasa kecewa. Kedua anak muda itu pun memperagakan ilmu yang mereka pelajari di dalam goa. Orang aneh itu memperhatikannya dengan seksama. Di bibirnya tergulum senyum yang sangat manis, seakan menggambarkan kepuasan. Beberapa saat peragaan berjalan, dan akhirnya... Bagaimana Kisanak? Meski kau kaburkan tubuhmu menjadi 3 perwujudan seperti itu, tidak sulit bagiku untuk menentukan perwujudan kalian yang sebenarnya. Baiklah, kami akan mencoba sekali lagi dan berusaha supaya Kisanak tidak sampai mengenalinya lagi. Bagaimana? Boleh. Ayo silakan, mulailah.
buktikan. Apakah kau bisa menyembunyikan diri kalian dari tatapan mataku? Awas! Terima seranganku ini! Terjadilah pertarungan. Orang yang berparas jelek itu, yang di wajahnya penuh dengan totol-totol dan guratan tak beraturan, dikeroyok oleh kedua anak muda itu secara bersamaan dengan perwujudannya. Beberapa saat pertarungan itu berlangsung. Anak-anak, kaulah perwujudan yang sebenarnya. Dan kau juga anak manis, tapi gemar menangis. Mainan anak-anak, perwujudan semu yang tidak bermutu. Tidak ada artinya sama sekali bagiku. Anak-anak muda, walaupun tidak bermutu, tapi aku tetap kagum dengan kemampuan kalian yang mampu menjebolkan tumpukan batu-batu. Ya. Sekarang mari kita bertarung. Keluarkan ilmu pamungkas kalian. Tunggu Kisanak. Tidak ada yang perlu ditunggu. Awas ya, aku segera mulai ini. Pinaka, jangan tertegun. Bersiaplah kalau kau tidak ingin lebur jadi debu. Itu bagus. Itu yang aku kehendaki. Ayo. Beberapa saat mereka bertarung, kedua anak muda itu ternyata dengan mudahnya dapat terdesak. Dan pada saat benturan terjadi, kedua anak muda itu terpental jauh dan terjengkang. Mereka berguling-guling di pasir. Orang aneh itu hanya bergetar dan dengan mantap kembali mengambil kuda-kuda. Terlihat jelas orang itu memang jauh lebih kuat. Kedua anak muda itu merasakan pedih dan darah mengalir dari bibir mereka. Biasa, kalian memang hebat. Meski kalian belum mampu mengimbangi aku, namun harus aku katakan, ya, kalian telah berhasil menguasai ilmu itu. Ya. Nah, sekarang aku tidak merasa keberatan kalau kalian ingin mengetahui siapa aku sebenarnya. Gabungan kekuatan pamungkas yang terlontar dari tangan-tangan perkasa Pinaka Swasti Ratu dan Kameswara menyebabkan tumpukan batu-batu besar yang menyumbat gua itu berantakan. Di depan gua mereka harus bertarung dengan orang yang selama ini membayangi mereka di dalam gua. Anak-anakku, perhatikanlah wajahku ini baik-baik. Sudah waktunya aku memperkenalkan diriku. Siapa aku yang sebenarnya?
Ternyata orang itu menggunakan topeng penutup wajah. Nah, topeng sudah aku lepas. Sekarang tentu kalian mengenalku, bukan? Paman! Paman Dewa Hasto! Jadi, yang selama ini berada di dalam goa adalah Paman Biku Dewa Hasto? Benar, Ndu. Hanya dengan cara semacam inilah Paman bisa memaksa kalian untuk mempelajari ilmu kanuragan yang Paman pahatkan di dinding goa itu. Dan ternyata kalian berdua tidak mengecewakan. Terima kasih, Paman. Mulanya memang saya menduga bahwa Pamanlah yang selama ini membayangi kami. Ya, baiklah anak muda. Kau memang pandai. Akan tetapi kau tetap terkecoh. Dah, sekarang kalian telah memiliki ilmu yang cukup untuk bekal kalian dalam menghadapi segala mara bahaya. Kalian masih muda. Segala sesuatunya masih bisa berkembang. Aku berharap ilmu yang kalian miliki semata-mata adalah untuk menjaga diri dan membela perbuatan kebajikan. Dan selain itu, kalian bisa menyempurnakan dan semakin mematangkannya. Nah, kalianlah yang Paman harapkan akan membela perguruan Wulan Sumira. Ilmu kanuragan yang baru saja kalian pelajari adalah sekedar sebuah ilmu dari sekian banyak ilmu yang ada dalam kehidupan ini. Manakala kalian berbicara soal manfaat, maka tergantung kalian yang mempergunakannya. Nah, anak-anakku, marilah obrolan ini kita teruskan saja sambil duduk-duduk di atas batu di tepi pantai sebelah sana itu. Ayo, kita tinggalkan gua ini. Anak-anakku, lihatlah betapa luas pantai ini. Airnya bersih, ikannya banyak, dan dipandangnya sangat indah. Pantai ini sangat memberi manfaat untuk kehidupan, untuk semua makhluk hidup yang mengisi Mayapada ini. Marilah kita contoh pantai ini, anak-anakku. Kita pun harus berguna untuk kehidupan. Jadikan diri kita bersih dari keinginan-keinginan yang akan merugikan masyarakat banyak. Dan jadikan diri kita untuk menjadi panutan masyarakat banyak atas perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, sekarang tibalah saatnya aku memberitahu kalian bahwa ilmu pamungkas yang kau gunakan untuk menjebol pintu gua itu ada pantangannya. Pantangan? Ya. Apakah pantangannya, Paman? Kamaswara dan kau juga, Pinaka. Bagi sesama mereka yang mempelajari ilmu Wulan Sumirat, terlebih-lebih yang menguasai Aji Raga Bajra yang tadi kalian pergunakan untuk menggempur batu-batu besar penutup pintu goa, tidak boleh melakukan hubungan suami istri.
mendengar kata-kata itu, Kameswara melirik ke arah gadis yang duduk di sebelahnya. Tetapi gadis itu tidak terpengaruh dengan kata-kata pamannya. Dia tertunduk dengan pandangan mata ke tanah. Tidak ada gejolak sedikit pun di dalam hatinya. Hatinya sudah terpatri pada ayahnya. Cinta sucinya akan dipersembahkan kepada bekas suami ibunya yang bernama Galuh Urang. Banyak petuah-petuah yang diberikan oleh orang tua itu. Dan tidak terasa, hari pun semakin petang. Orang tua itu mengajak mereka untuk meninggalkan pantai, kembali ke rumahnya di tepian pantai pesisir Paralingga. Bagaimana dengan rencanamu selanjutnya, Pinaka? Terserah kepadamu, Kameswara. Kita boleh pergi ke Pandaringan, kemudian baru ke kota Raja Kediri, atau sebaliknya. Aku bisa mengalah, Pinaka. Keperluanmu lebih mendesak. Aku dapat menunda dengan keperluanku. Apakah tidak sebaiknya kita pergi sendiri-sendiri? Maksudmu kita berpisah? Sebenarnya menyenangkan sekali aku bisa menemanimu pergi ke kota Raja Kediri. Akan tetapi, ada beberapa hal yang tiba-tiba harus menjadi pertimbanganku. Aku harus segera menyusul ayahku ke Pandaringan. Kemudian, seperti yang telah dikatakan Paman Biku Dewa Hastu tentang pantangan ilmu Wulan Sumirat, kita sebaiknya mulai membuat jarak untuk menjaga kemungkinan. Oh, iya. Kau benar, Pinaka. Sebaiknya memang kita berpisah. Tetapi mengenai pantangan, sepertinya ada sesuatu yang aneh. Aneh? Entah apa itu, iya. Anehnya di mana? Sudah kukatakan, jawabannya aku tidak tahu. Mungkin persyaratan itu hanya berlaku untuk kita berdua saja. Iya, dugaanmu mungkin benar, Kameswara. Pasti ada sesuatu maksud di balik apa yang telah dikatakan Paman Biku Dewa Hastu. Tapi sebaiknya kita tidak perlu mempersoalkannya. Iya, kita memang tidak perlu mempersoalkannya. Yang perlu adalah menjaganya. Yang penting bagiku sekarang adalah mencari calon suamiku, yaitu ayahku. Sekarang aku sudah siap menjadi istri ayahku. Apa yang kau maksud menjadi istri ayahmu? Selama ini, aku mendambakan bahwa ayahku akan mempersunting diriku menjadi istrinya. Selama ini aku selalu berangan-angan. Betapa bahagianya jika aku bisa membahagiakan ayahku dengan menjadi istrinya. Kesempatan itu kini lebih terbuka. Karena ayah Galuh Urang adalah bukan ayahku yang sebenarnya. Bukan orang yang menitikan benih di rahim ibu yang menjadi lantaran aku lahir ke bumi. Kau mengerti, Kameswara? Jagat Dewa Batara. Ada apa, Kameswara? Aku mengerti sekarang. Agaknya hal itulah yang menjadi jawaban di balik rahasia pantangan itu. Rasanya persyaratan yang dikatakan Paman Biku Dewa Hastu itu adalah ditujukan kepadamu dan kepada ayahmu. Apakah bukan suatu kekeliruan kalau kau membiarkan perasaan itu tumbuh di angan-anganmu, Pinaka? Jika kau menjadi istri ayahmu, yang sebenarnya harus kau panggil Paman Galuh Urang, artinya kau menjadi istri dari pamanmu sendiri. Bukankah Paman Galuh Urang itu ternyata bukan ayahmu sejati? Beliau adalah adik ayahmu yang sejati, yaitu Sakyamurti. Mendadak warna merah meronai wajah gadis itu. Hatinya bergetar. Terasa ucapan Kameswara sangat menyakitkan. Namun gadis itu tidak bisa mengelak, karena semuanya itu memang benar. Ayah Galuh Urang adalah memang pamannya sendiri. Tidak terasa setitik air bening jatuh dari matanya. Gadis itu terdiam.
Oh, maafkan aku, Pinaka. Bukan maksudku untuk membuatmu sedih. Aku hanya ingin kau berpikir kembali tentang keinginan itu. Kedua anak muda itu berdiam diri. Gadis itu berusaha menghentikan isak tangisnya. Sebentar-sebentar dihapus air matanya. Suasana sangat hening. Tidak terasa malam pun datang. Anak-anakku, telah beberapa hari kalian berada di sini. Sekarang mulailah berpacu dengan waktu. Pergilah kalian berdua, tinggalkan tempat ini. Bukankah kalian mempunyai banyak persoalan yang harus diselesaikan? Nah, pergilah. Dan jangan lupa, kalian harus saling bahu-membahu. Berbagai macam aral melintang dan bahaya akan kalian temui di sepanjang perjalanan. Dan apapun yang kalian temukan, selalu pergunakan akal dan ketenangan dalam berpikir. Jangan larut dalam golak perasaan. Aku mohon doa restu, Paman. Saya pun mengharap restu Paman. Dan saya mohon diri. Terima kasih atas bekal yang telah Paman berikan. Iya. Baiklah. Aku merestui kalian. Doaku selalu menyertaimu, anak-anak. Sampaikan salamku pada ayahmu, Nduk. Akan saya sampaikan, Paman. Pinaka, tunggu dulu. Ada apa, Kameswara? Apakah kita harus mengambil jalan sendiri-sendiri? Iya. Paman Biku berpesan agar kita saling bahu-membahu menghadapi apapun. Apakah tidak sebaiknya kita selalu bersama? Aku akan mengalahkan kepentinganku. Bagaimana kalau aku ikut ke Pandaringan? Jangan, Kameswara. Lebih baik kalau urusanmu telah selesai, kau boleh menyusulku di Pandaringan. Oh, baiklah kalau begitu. Tunjukkan di mana jalan menuju ke kota Raja Kediri. Di depan jalan ini ada sebuah persimpangan. Ambillah jalan ke kanan. Sehari perjalanan, kau akan tiba di gerbang kota Raja. Sedang aku akan terus ke selatan. Baiklah, Pinaka. Selamat jalan. Mudah-mudahan kau berhasil mencari orang tuamu. Selamat jalan, Kameswara. Hiya, hiya, hiya. Kasihan Pinaka. Betapa keruhnya hati gadis itu. Semoga Hyang Widi memberikan petunjuknya. Dan kau sendiri bagaimana, Kameswara? Kau pun banyak persoalan yang harus kau selesaikan.
Mereka pun berpisah setelah beberapa lama selalu bersama-sama. Pinaka Swasti Ratu menuju desa Pendaringan mencari ayahnya yang pergi tanpa pamit. Sedangkan Kameswara menuju kota Raja Kediri mencari orang tua kandungnya. Setelah seharian memacu kudanya, akhirnya Kameswara tiba di pintu gerbang kota Raja. Pemuda itu tak habis-habisnya mengagumi keindahan kota Raja. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Memang sedari kecil pemuda itu tidak pernah pergi kemana-mana. Yang dikenalnya hanyalah perguruan Pesanggaran. Kota Raja tentu saja lebih indah dan lebih ramai dibanding Pesanggaran. Hanya ada 2 petunjuk yang bisa aku pergunakan untuk menemukan kedua orang tuaku. Menurut Paman Paraji Gading, aku harus pergi ke sebuah gedung yang dihuni oleh keluarga Tumenggung Murtiwandawa. Petunjuk yang kedua aku dapatkan dari ayah angkatku, Ki Ageng Pesanggaran. Aku harus mencari seseorang yang memiliki pusaka seperti yang aku bawa ini. Maaf, Paman. Bolehkah saya bertanya? Bertanya soal apa? Tahukah Paman tempat tinggal Tumenggung Murtiwandawa? Tumenggung Murtiwandawa? Kisanak mencari Tumenggung Murtiwandawa? Iya, Paman. Apakah Paman tidak keberatan menunjukkannya? Tidak. Aku tidak keberatan. Mari ikuti aku. Terima kasih, Paman. Anak muda, sebaiknya kita jangan jalan bersama-sama. Berjalanlah lebih dulu, supaya tidak menarik perhatian prajurit-prajurit itu. Berjalanlah terus ke arah sana. Kau akan menemukan sebuah rumah besar yang tidak terawat. Masuklah ke tempat itu. Baik, Paman. Tetapi bolehkah saya mengenal Paman? Siapakah nama Paman? Namaku Harya Wungkal. Nah, anak muda, segeralah berjalan ke sana. Baik, Paman. Sepertinya ia terkejut ketika aku menyebut nama Tumenggung Murtiwandawa. Dan nampak ia sedang memperhatikan kesibukan beberapa prajurit berkuda. Mengapa aku harus pedulikan urusan mereka? Kameswara memacu kudanya menuju sebuah rumah yang ditunjukkan oleh orang yang bernama Harya Wungkal.
Tidak beberapa lama pemuda itu melihat rumah itu. Dia segera mendekatinya dan kemudian memasukinya sambil menuntun kudanya. Rumah itu ternyata memang rumah yang terlihat rapuh. Halaman rumah itu sangat luas. Dan ternyata rumah itu tidak dihuni oleh siapapun juga. Nah, apa yang diperbuat oleh pemuda itu di rumah yang ternyata kosong? Saudara pendengar, untuk mengetahuinya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.